Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali lagi kita bersua meskipun dalam forum Zoom atau kelas online karena ada beberapa hal yang tentu kegiatan-kegiatan di luar cukup banyak dan uh, di saat yang sama kita harus melaksanakan kegiatan perkuliahan. Sehingga pada hari ini salah satu jalan tengah yang kita harus ambil adalah melalui dengan Zoom. Insya Allah niat dan ikhtiar kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salam dan taslim buat Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan buat kita semua. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini, saya berikan kesempatan kepada kelompok pemakalah untuk mempresentasikan tugasnya dan silahkan di-share di wajah Zoom ini kalau bisa di-share. Siapa yang bertugas hari ini? Nur Sapna Pak sama Aisyah Mutiara Nugrah. Oke, Nur Sapna. Sudah siap ya? Iya Pak. Oke ya, silakan ditampilkan PowerPoint-nya. Bentar, kamu nak. Mbak. Tanya kapan? Enggak, oke. Lihat kapan mati layar. Kita isi aja. Keluar ih. Buka iklannya. Bisa dipasang. Buka coba Zoom. Tidak bisa. Baca nih. Oh ini. Yo, padahal
bagian B. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Peserta Didik di Sekolah. Adapun saya Nur Sapna sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan di samping saya Mutiara Anugrah sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Itulah itu mah matil punya asu. Baik, yaitu A. Pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang terseduh jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan manajemen peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses PBM dengan efektif dan efisien. Dan pengertian beberapa ahli bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang individu yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Demikian juga Hamalik menambahkan bahwa siswa adalah suatu organisme yang hidup. Di dalam dirinya beraneka ragam kemungkinan potensi yang hidup dan berkembang. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik atau pupil personal administration adalah layanan yang memuatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mahir dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. B. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut atau sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan manajemen peserta didik adalah menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan, mengikuti pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional yang berlangsung secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. 2. Manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. 3. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengembangkan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan.
5. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. 6. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memicu kemandirian peserta didik. 7. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih di masa depan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian C. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas secara operasional, dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Adapun ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi 1. Analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidik atau sekolah. 2. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. 3. Seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. 4. Orientasi. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerima siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga peserta didik, lembaga pendidik di sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. 5. Penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. 6. Pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. 7. Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Ke-8. Kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidik atau sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Balik itulah tadi pemaparan dari saya. Saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk membacakan materinya. Baik, langsung saja. D. Layanan yang diberikan pada peserta didik dalam pengelola manajemen peserta didik. Berkaitan dengan pelayanan sekolah kepada peserta didik, hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah hak yang diterima oleh peserta didik dan kewajiban dari peserta didik itu sendiri. Adapun hak dari peserta didik diantaranya, yang pertama, peserta didik mempunyai hak mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan HIN sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Penerimaan siswa pada sekolah yang dikehendaki. Kelima, pindah sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang dimasuki. Keenam, memperoleh penerimaan penilaian hasil belajarnya. 7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan.
Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan diantaranya adalah A. Layanan, bimbingan, dan konseling. Menurut Hetiat Soetopo, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengerahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. B. Layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah. C. Layanan kantin kafetaria. Kantin warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Pada guru diharapkan sekali-kali mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi. D. Layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah BMAMA usaha kesehatan sekolah. E. Layanan transportasi sekolah. Sarana angkutan transportasi bagi para peserta didik merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. F. Layanan asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan adanya asrama sehingga bermanfaat untuk peserta didik dan petugas asrama tersebut. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil makalah dari kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, saya persilakan kepada Saudari Siti Nurhafizah. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja pertanyaan saya. Jelaskan seberapa pentingkah fungsi manajemen peserta didik dalam mengembangkan potensi peserta didik di lembaga pendidikan. Tadi siapa namanya bertanya? Baik, kepada Saudari Lufita, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Adapun pertanyaan saya yaitu bagaimana manajemen peserta didik dapat mengintegrasikan teori belajar dan perkembangan anak untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Puja, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana jika layanan yang telah dijelaskan oleh Aisyah tadi tidak terpenuhi di dalam lingkup pendidikan? Terima kasih. Baik, kepada Saudari Arwini, saya persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Asmarani. Pertanyaan saya, bagaimana jika dalam sebuah sekolah sarana dan prasaranya tidak terpenuhi, misalnya seperti memiliki kantin yang tidak sehat, apakah itu mempengaruhi dalam proses pembelajaran siswa? Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada Saudari Mutiara. Baik, kepada Saudari Mutiara, saya persilakan untuk membacakan jawaban dari pertanyaan Saudari Hafizah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hafizah. Yang pertanyaannya, jelaskan seberapa pentingkah fungsi manajemen peserta didik dalam mengembangkan potensi peserta didik di lembaga pendidikan. Yaitu fungsi manajemen peserta didik. Semoga. Tidak, yang mana tadi yang mau menjawab itu? Ini dengarnya. Omnik masuk. Udah nih. Kembali tadi. Fungsi manajemen peserta didik sangat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik di lembaga pendidikan. Berikut beberapa alasan mengapa fungsi manajemen peserta didik sangat penting, yaitu yang pertama, perencanaan. Manajemen peserta didik membantu dalam perencanaan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing peserta didik. Ini membantu memaksimalkan pengembangan potensi mereka. Yang kedua, pengorganisasian. Manajemen peserta didik membantu mengatur sumber daya, guru, dan fasilitas untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efisien dan efektif.
Yang ketiga, pelaksanaan. Dengan manajemen peserta didik yang baik, proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan belajar mereka. Yang keempat, pengawasan. Manajemen peserta didik memungkinkan pengawasan yang efektif terhadap perkembangan peserta didik, sehingga intervensi dapat dilakukan jika ada kendala atau hambatan dalam mengembangkan potensi mereka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudari Hafizah, apakah sudah diterima? Iya, makasih. Bagaimana dengan Saudari Hafizah? Iya, makasih. Baik, kepada Saudari Aisyah, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Lufita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lupita, di mana pertanyaannya, bagaimana manajemen peserta didik dapat mengintegrasikan teori belajar dan perkembangan anak untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif? Yaitu, satu, memahami teori belajar dan perkembangan anak. Guru dan manajemen sekolah perlu memahami teori belajar seperti teori konstruktivisme, behaviorisme, dan teori perkembangan seperti teori perkembangan kognitif, Piaget, atau teori perkembangan sosial Erikson. Ini membantu mereka memahami bagaimana anak-anak belajar dan berkembang. Kedua, penyesuaian pembelajaran. Berdasarkan pemahaman teori-teori ini, manajemen peserta didik dapat menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan dua gaya belajar masing-masing anak. Misalnya, mengintegrasikan permainan dan eksperimen untuk anak-anak yang lebih muda dan pendekatan lebih analitis untuk yang lebih tua. Tiga, penggunaan materi yang relevan. Materi pelajaran sebaiknya relevan dengan kehidupan sehari-hari dan minat anak-anak. Hal ini akan memotivasi mereka untuk belajar dan membantu dalam perkembangan keterampilan yang berguna. Keempat, penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi pendidikan seperti perangkat lunak pembelajaran, aplikasi pendidikan, dan media digital untuk memperkaya pengalaman belajar. Ini dapat mengaitkan materi pelajaran dengan cara yang menarik bagi anak-anak. Terakhir, keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran dan perkembangan anak sangat penting. Mereka dapat memberikan wawasan tentang anak mereka dan bekerja sama dengan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, kepada Saudari Lupita, bagaimana? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Winnie, di mana pertanyaannya, bagaimana jika dalam sebuah sekolah salah satu sarana dan prasarananya tidak menunjang, contohnya kantin yang tidak sehat, apakah hal tersebut akan mempengaruhi proses belajar para siswa? Ya, sarana dan prasarana sekolah seperti kantin yang tidak sehat dapat mempengaruhi proses belajar para siswa. Adapun beberapa dampak yang mungkin terjadi, satu, kesehatan siswa. Kantin yang tidak sehat dapat menyebabkan siswa mengonsumsi makanan yang kurang bergizi dan tinggi lemak atau gula. Dua, konsentrasi. Konsumsi makanan tidak sehat dapat menyebabkan fluktuasi gula darah yang dapat memengaruhi
konsentrasi siswa. Mereka mungkin menjadi lesu atau mudah terganggu selama proses belajar. 3. Kedisiplinan dan perilaku. Makanan yang tidak sehat dapat berkontribusi pada perubahan perilaku seperti hiperaktivitas atau ketidakstabilan emosi yang dapat mengganggu proses belajar. 4. Prestasi akademik. Kesehatan fisik dan kesejahteraan siswa berperan penting dalam berprestasi akademik mereka. Jika siswa merasa tidak sehat akibat makanan yang tidak sehat di kantin, ini dapat berdampak negatif pada pencapaian akademik mereka. Baik, kepada Saudari Arwini, bagaimana dengan jawabannya? Apakah sudah diterima atau mau disanggah? Baik, diterima. Terima kasih. Ya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Gimana? Baik, kepada Saudari Aisyah, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Puja. Baik, di mana pertanyaannya itu bagaimana jika layanan yang telah dijelaskan oleh saya tadi tidak terpenuhi dalam lingkup pendidikan? Ada beberapa dampaknya. Yang pertama itu, 1. Konsentrasi belajar terganggu. Bisa jadi karena lingkungan yang tidak nyaman dan aman ataupun karena hal lainnya. 2. Siswa menjadi tidak aktif baik dalam proses belajar ataupun saat bermain dengan temannya. Ketiga, siswa bisa tidak naik kelas karena tidak terpenuhinya hak di sekolah, seperti hak untuk mendapat pengajaran dan materi pelajaran yang baik. Dan keempat, proses belajar terasa tidak menyenangkan karena beberapa hak di sekolah tidak terpenuhi seperti kurangnya fasilitas di sekolah dan lain sebagainya. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, kepada Saudari Puja, apakah jawabannya sudah diterima? Iya, terima kasih. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilakan. Tapi moderator, bisa mungkin jawabannya dari pertanyaan Saudari Putri diulangi karena kecepatan sekali caranya membaca. Oh iya. Adapun beberapa dampaknya. Yang pertama, pertanyaannya itu, jika layanan manajemen peserta didik tidak terpenuhi di lingkup pendidikan, ini dapat berdampak negatif pada prestasi dan pengalaman belajar peserta didik. Ketika layanan manajemen peserta didik tidak terpenuhi, upaya untuk memperbaiki situasi tersebut harus dilakukan untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki lingkungan pendidikan yang sesuai dan mendukung untuk mencapai potensi mereka. Saya serahkan kepada moderator. Bagaimana dengan Saudari April? Apakah sudah jelas?
Dan moderator semua berbeda jawaban kedua sama jawaban pertama. Salah itu jawaban yang pertama ini yang tadi, yang kedua baru bagus. Masih mau diulang gak? Tapi maksudnya juga itu yang mana yang pertama. Bisa mungkin saja Isya diulangi jawaban pertamanya supaya lebih jelas untuk teman-teman sekalian. Nah. Yang pertama, konsentrasi belajar terganggu. Bisa jadi karena lingkungan yang tidak nyaman dan aman ataupun karena hal lainnya. Kedua, siswa menjadi tidak aktif baik dalam proses belajar ataupun saat bermain dengan temannya. Ketiga, siswa bisa tidak naik kelas karena tidak terpenuhinya hak di sekolah, seperti hak untuk mendapat pengajaran dan materi pelajaran yang baik. Dan terakhir, proses belajar terasa tidak menyenangkan karena beberapa hilang jawabanku, Cok. Ulangin. Satu, konsentrasi belajar terganggu. Bisa jadi karena lingkungan yang tidak nyaman dan aman ataupun karena hal lainnya. Yang kedua, siswa menjadi tidak aktif baik dalam proses belajar ataupun saat bermain dengan temannya. Yang ketiga, siswa bisa tidak naik kelas karena tidak terpenuhinya hak di sekolah, seperti hak untuk mendapat pengajaran dan materi pelajaran yang baik. Dan keempat, proses belajar terasa tidak menyenangkan karena beberapa hak di sekolah tidak terpenuhi, seperti kurangnya fasilitas di sekolah dan lain sebagainya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, kepada teman-teman, apakah sudah jelas? Ya, kalau ada satu saja ya, Mas Aga. Kalau sudah tidak ada, silakan disimpulkan. Baik, adapun kesimpulan dari makalah kami itu manajemen peserta didik atau pupil personel manajemen adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan pendaftaran layanan individu, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidik atau sekolah. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik diantaranya adalah penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Sehingga bentuk kegiatan harus mengembang misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik diupayakan untuk mempersatukan. Itulah tadi hasil dari makalah kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka semua ya
kameranya supaya terbaca di rekaman saya. Jadi baiklah Nanda semua, demikian presentasi dari kelompok kedua ya atas makalah hari ini yang sangat bagus dan patut kita berikan apresiasi dengan aplaus. Baiklah, saya akan memberikan catatan tambahan terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, dengan isu utamanya adalah manajemen peserta didik di sekolah. Jadi tentu yang menjadi harapan di kita Nanda semua adalah mengkaji, menelaah di lembaga pendidikan anak usia dini atau di TK, RA atau di Bustanul Atfal, bagaimana caranya memanage peserta didik, sehingga kita tahu secara praksis, secara empirik tentang implementasi teori-teori manajemen peserta didik di lapangan. Baiklah, secara teoritik itu memang manajemen peserta didik di sekolah atau di taman kanak-kanak, lembaga pendidikan anak usia dini itu sangat penting ya, sangat penting karena akan membantu menertibkan administrasi di sekolah. Jadi administrasi di sekolah menjadi tertib, menjadi teratur, menjadi rapi ketika benar-benar dijalankan konsep manajemen peserta didik. Kemudian guru kepala sekolah menjadi tahu tentang peta potensi, peta minat, peta bakat peserta didik yang akan diberikan pelayanan pembelajaran nantinya. Jadi dengan adanya pemetaan ini, maka tentu sangat terbantukan, misalnya apa bakatnya, apa minatnya anak-anak, apa kecenderungan belajarnya, sampai dengan kemampuan, kompetensinya, dan termasuk jika ada perilaku-perilaku bawaan yang misalnya anak usia dini ada perilaku bawaan dari rumah atau penyakitnya, ini juga sangat membantu. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan pertanyaan siapa tadi ya, Lupita, menghubungkan teori belajar, itu salah satu fungsinya. Di dalam manajemen peserta didik, itu anak didik menjadi teridentifikasi bakat, minat, talenta, kemampuan emosionalnya, kemampuan kognitifnya, kemampuan bahasanya. Maka dengan demikian guru dapat menciptakan atau mendesain kegiatan pembelajaran berdasarkan situasi dan kondisi peserta didiknya. Jadi apakah itu teori belajar behavior, yakni teori belajar perilaku, atau teori belajar konstruktivisme, teori belajar humanisme, teori belajar kognitif, dan seterusnya, itu akan bisa dengan mudah diterapkan berdasarkan dengan hasil pembacaan karakteristik peserta didik itu sendiri. Jadi misalnya ada anak yang selalu menyendiri, misalnya mungkin karena pemalu. Jadi tentu di sini guru bisa melakukan
pendekatan behavior, pendekatan perilaku. Nah, dalam teori belajar perilaku atau behavior ini kan disebut dengan ada stimulus, ada respon. Jadi guru mendesain, merancang stimulus apa yang cocok diberikan kepada anak untuk melahirkan respon. Jadi biasanya anak yang pemalu itu kan pasif belajar di sekolah, di TK misalnya, sehingga guru akan memberikan stimulus, pancingan atau apapun bentuknya, sehingga anak ini dapat memberikan respon yang positif. Jadi respon yang diberikan oleh anak itu tergantung stimulus yang diberikan oleh guru itu sendiri. Jadi itu salah satu bentuk teori belajar behavior. Nah, kalau teori belajar konstruktivisme itu memandang bahwa anak itu memiliki pengetahuan awal. Ini biasanya kan ada anak yang sudah punya pengetahuan yang sudah lumayan, bahkan ada anak TK yang sudah pintar membaca, pintar mengaji. Nah ini penekanannya kepada teori belajar konstruktivisme ini bisa dikembangkan bagi anak yang bersangkutan. Jadi itu ada hubungannya di situ. Nah yang jadi fatal kalau gurunya merancang teori belajar apa yang relevan digunakan, sedangkan dia tidak kenal peserta didik yang dia hadapi. Situ fatalnya. Sehingga kadang-kala anak ini menjadi tidak respect mengikuti pembelajaran, cepat jenuh, cepat bosan, bahkan tidak mau lagi datang ke sekolah ketika untuk belajar. Ini karena ada ketidaknyambungan antara teori belajar yang dipersiapkan dengan kondisi anak itu sendiri. Nah, dengan adanya manajemen peserta didik, maka pihak sekolah, pihak guru memiliki data yang baik ya. Karena ketika dianalisis maka akan kelihatan di situ anak ini punya latar belakang keluarga dari mana, berapa persen yang orang tuanya petani, berapa persen orang tuanya pendidik, orang tuanya pengusaha dan seterusnya. Itu akan lebih mudah. Bahkan misalnya kalau ada bantuan pendidikan, itu akan dengan mudah kita mengambil mengambil keputusan sebagai kepala sekolah karena sudah kelihatan ini syaratnya yang menerima bantuan pendidikan misalnya yang punya latar belakang keluarga di bawah penghasilan 1,2 juta per bulan. Itu akan langsung tahu, kelihatan di situ melalui dengan manajemen peserta didik. Dan tentu tadi kalau dihubungkan mengenai masalah layanan yang tidak maksimal. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah itu menjadi input ya, menjadi masukan bagi kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan penerimaan siswa baru, murid baru. Makanya tadi pemakalah menyebutkan bahwa tahapan pertama di dalam manajemen peserta didik itu adalah analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan di sini itu dimaksudkan adalah mengidentifikasi berapa guru yang tersedia di TK, berapa lokal tempat belajar, dan sarana dan prasarana yang dimiliki itu akan disesuaikan. Kira-kira kalau pertanyaannya berapa rasio yang tepat satu guru yang rasio dalam melayani murid itu kira-kira berapa jumlahnya? Nah, kalau misalnya rasionya adalah 1:10, satu guru melayani 10 murid, lalu dipaksakan menerima murid dalam setiap angkatan sampai 30 orang, sedangkan gurunya di TK hanya 2. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak rasio. Nah, kenapa harus ditetapkan? Karena ini nanti layanannya ya, kalau membludak,
kalau membeludak murid yang diterima, maka yang menderita itu adalah gurunya. Karena harus melayani sekian banyak murid yang diterima. Padahal secara rasio satu guru maksimal yang dilayani itu adalah 10 murid. Nah, kalau hanya 2 gurunya lalu menerima murid baru sampai 30 orang, maka itu akan menderita gurunya melayani begitu banyak murid yang diterima. Makanya di sini ada rasio penerimaan, berapa jumlahnya yang sepatutnya diterima dalam setiap tahun ajaran baru. Begitu juga dengan sarana dan prasarana. Kalau sarana dan prasarananya yang hanya bisa melayani setiap tahun itu 20 orang, maka jangan dipaksakan menerima sampai 30 orang. Jadi itu memang analisis kebutuhan harus ditetapkan. Nah, kemudian kalau misalnya ini ketika di tahapan kedua adalah ada promosi, sosialisasi, dan ada seleksi. Jadi pihak sekolah, ini tahapan kedua dalam manajemen personal, manajemen peserta didik, melakukan promosi ke masyarakat, kemudian sosialisasi tentang penerimaan murid baru, dan setelah itu mendaftar ada seleksinya. Nah, di sini kadangkala berhadapan dengan tadi disebutkan ada aturan. Ada aturan penerimaan murid baru yang disebut dengan sistem sonasi. Sistem sona. Ya. Jadi sistem sona itu istilahnya adalah memprioritaskan pendaftar yang paling dekat rumahnya dengan sekolah. Jadi misalnya kalau TK yang kita bina adalah TK yang unggul, yang berkualitas, pasti banyak peminatnya. Nah, misalnya kalau di kota kayak TK Bandar Madani, TK yang di Sudirman itu yang akreditasi unggul, maka sudah dipastikan banyak peminatnya. Nah, di sini kalau menggunakan aturan ada sonasi, yakni yang diprioritaskan itu adalah sekitar 100 meter rumahnya dari sekolah. Setelah semuanya kita akomodir, dan kalau masih kurang peserta didiknya, baru kita buka selanjutnya untuk menyeleksi siapa yang paling bagus, yang paling berdasarkan kriteria-kriteria yang kita tetapkan. Jadi itu aturannya dengan menggunakan sonasi. Nah, tentu di dalam seleksinya itu dituntut bersikap proporsional, bersikap profesional, tidak boleh ada kesan diskriminatif, tidak adil, diprioritaskan keluarga dan seterusnya. Jadi itu kita hindari seleksi yang ada kesannya ada nuansa nepotismenya di situ, ada permainannya di situ. Kita hindari karena ini lembaga pendidikan. Dan kita juga harus menjaga image yang positif di tengah masyarakat. Terutama lembaga pendidikan anak usia dini di kota-kota ya. Karena di kota banyak persaingan, banyak saingan. Beda kalau di kampung-kampung. Kemudian setelah seleksi ini ya, ada orang bertanya kenapa harus diseleksi? Jadi diseleksi itu bukan hanya sekedar untuk memilah siapa yang diterima, siapa yang ditolak. Tetapi pada prinsipnya kita tes murid baru itu untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik. Karena kalau di TK itu kan ada biasanya ya, kalau banyak muridnya ada rombel ya, menggunakan juga istilah rombel A, rombel B. Biasanya yang bagus nilainya itu kemampuannya ditaruh di rombel A. Dan yang agak kurang itu dibawa ke rombel B. Nah itu rombel A, rombel B ini siapa yang harus dibawa ke rombel A dan rombel B itu berdasarkan tes seleksi masuknya. Jadi itu berfungsi di sana. Kenapa harus ada pemilahan? Supaya guru lebih mudah mendesain kegiatan pembelajaran di dalam RPH-nya dan RPM-nya itu karena sudah melihat ada
karakteristik. Misalnya kalau di rombel A, ini karakteristik kemampuannya di bidang emosional, di bidang kognitif, di bidang bahasa, di bidang motoriknya dan seterusnya. Jadi itu dengan mudah mempersiapkan pembelajaran kalau sudah ada terpetakan di situ. Nah, ini masalah klasifikasi ya. Dengan adanya seleksi, maka kita bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasi peserta didik siapa yang dibawa masuk ke rombel A dan siapa yang dibawa masuk ke rombel B. Kemudian setelah itu diberikan layanan ya. Tadi disampaikan ada layanan akademik dan ada layanan non akademik. Nah, layanan akademik ini tentu yang terkait dengan pengembangan potensi murid itu sendiri. Kalau layanan non akademik ya tadi disebutkan ada kantin ya, itu bagian dari layanan non akademik. Nah, ini yang saya kira kalau di TK semua bentuk layanan itu adalah akademik karena punya tagline dalam pembelajaran, belajar sambil bermain atau dalam bermain anak belajar. Jadi itu tagline-nya, jadi bentuk apapun layanan yang diberikan oleh pihak TK itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi itu tentu layanan-layanan di sini guru akan selalu merekam setiap perkembangan belajarnya peserta didik. Dia akan rekam. Guru akan selalu mencatat setiap prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Itu adalah bagian dari manajemen peserta didik. Karena kenapa? Di TK itu ada yang disebut dengan metode reward, punishment, dan reinforcement. Jadi rewardnya di sini pemberian penghargaan bagi murid yang berprestasi, kemudian memberikan sanksi bagi murid yang melanggar aturan-aturan, dan kemudian reinforcement disebut dengan memberikan penguatan-penguatan. Jadi ini guru akan selalu mencatat setiap tahap perkembangan peserta didik itu sendiri. Apakah perkembangan dari segi bahasa, perkembangan dari sisi emosional, spiritual, atau keagamaan, sosialnya, kognitifnya, sampai kepada perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya. Kemudian setelah itu layanan yang diberi tahapan manajemen peserta didik selanjutnya adalah penamatan dan alumni. Jadi semuanya itu harus terdokumentasi dengan baik dari sekolah tentang siapa peserta didik yang pernah dibina, kemudian sampai kepada menjadi alumni, itu harus tercatat, terekam, terdokumentasikan dengan baik. Karena suatu saat nanti ke depan itu akan diminta apakah betul si A alumni dari TK ini. Kalau betul, mana buktinya? Itu semua akan diminta. Yang kemudian yang kedua, dalam konteks akreditasi itu semua akan diminta tentang bagaimana pengelolaan peserta didik di TK ini. Apakah tercatat dengan baik, apakah terekam dengan baik, dan seterusnya. Nah, makanya dan saya harapkan kepada Ananda sebagai calon guru TK itu ke depan, karena masih banyak TK yang belum menggunakan IT di dalam pengelolaan peserta didiknya. Ya seperti kalau kita di kampus kan ada Sepima, ada Sispo. Jadi Sepima Sispo ini merupakan salah satu aplikasi dalam sistem informasi manajemen pendidikan yang membidangi tentang kemahasiswaan akademik. Jadi Ananda ini kalau dicari namanya di Sispo cukup dengan NIM-nya saja. Tapi kalau nama kan banyak samanya nama. Tapi kalau NIM itu tidak ada yang sama NIM-nya. Jadi untuk memperkuat apakah betul si A adalah mahasiswa di kampus, maka ditanyalah berapa NIM-nya dan itu akan kita input. Dengan mudah kita akan bisa melacaknya. Kemudian dengan menggunakan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen ini, maka guru atau kepala sekolah
dapat memantau, mengontrol data muridnya biar kapan dan di mana saja bisa dilakukan. Apakah di rumah, apakah di tengah malam, ketika ada permintaan data dari pusat misalnya, dari asesor, itu langsung bisa dilayani karena menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen. Dan saya kira ini ke depan, Ananda, ketika datang ke sekolah, mau mengajar, mengabdi, silahkan dikembangkan aplikasi itu. Karena itu sangat membantu di dalam konteks menertibkan administrasi peserta didik yang ada di TK. Baiklah, Nanda semua, saya kira catatan tambahan yang disampaikan cukup sekian dan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan perkuliahan ini. Dan tadi kelompok kedua cukup bagus di dalam melakukan materinya dan masih perlu disinkronkan dengan realitas di pengelolaan peserta didik. Diharapkan nanti pemakalan selanjutnya juga menghubungkan dengan praktek-praktek manajemen yang ada di TK yang bisa dijangkau lah itu. Jangan memaksakan TK yang jauh atau yang sulit ini, yang bisa dijangkau. Supaya ada perbandingan antara teori dan praktek, sehingga diskusi kita di dalam mengkaji, membahas satu tema, itu menjadi lebih menarik dan lebih komplit. Segera demikian, mohon maaf pada hal yang kurang berkenan, dan marilah kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.